Tahukah Anda tragedi Woyla, yaitu peristiwa pembajakan pesawat pada tahun 1981 yang menimpa pesawat Garuda Indonesian Airways nomor penerbangan 206. Namun tragedi Woyla bukanlah satu-satunya aksi pembajakan yang pernah terjadi di Indonesia. Jauh sebelum tragedi Woyla, Indonesia juga pernah mengalami peristiwa pembajakan pesawat. Kala itu 5 April 1972, sebuah pesawat Vickers Viscount milik maskapai Merpati Nusantara Airlines dengan nomor penerbangan MZ171 telah dibajak pada saat pesawat di udara. Uniknya pembajakan ini hanya dilakukan oleh satu orang. Peristiwa ini merupakan pembajakan pesawat pertama dalam sejarah penerbangan Indonesia. Bagaimanakah kronologi kejadian tersebut? Mari kita lanjutkan. Vickers Viscount adalah sebuah jenis pesawat bermesin 4 milik Merpati Nusantara Airlines yang terdaftar dengan registrasi PKMVM bernama Merauke. Rencananya akan terbang dari Bandara Samratulangi Manado menuju Makassar, yang akan dilanjutkan ke Surabaya dengan tujuan akhir di Jakarta. Hari itu 5 April 1972, pesawat ini lepas landas dari Bandara Samratulangi Manado. Tidak ada yang aneh dalam penerbangan ini, semua berjalan normal. Para penumpang pun sedang asik di tempat duduknya masing-masing. Saat pesawat sedang berada di ketinggian 14.000 kaki di atas wilayah Tegal, salah seorang penumpang memaksa masuk ke kokpit. Awalnya salah seorang awak kabin melarang penumpang tersebut untuk masuk, namun saat penumpang ini mengancam akan meledakkan pesawat dengan memperlihatkan 2 buah granat yang digenggamnya serta 1 tas berisi misiu. Spontan awak kabin pun membiarkan sang penumpang masuk ke kokpit dan kemudian mengancam pilot Kapten Hindiarto dan kopilot Soleh Sukarnapraja untuk memutar haluan pesawat ke arah timur. Pembajak yang kemudian diketahui bernama Hermawan ini ternyata seorang desertir prajurit KKO TNI Angkatan Laut. Hermawan memerintahkan kepada pilot untuk membuka pintu pesawat pada ketinggian 14.000 kaki, tetapi sang pilot mengingatkan, jika pintu pesawat dibuka pada ketinggian ini maka telinga kita semua akan pecah dan kita bisa tersedot keluar. Si pembajak pun lantas mengurungkan niatnya. Pesawat kemudian dipaksa mendarat di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Setelah pesawat mendarat, pembajak lalu menghubungi Air Traffic Control atau ATC Bandara Adi Sucipto dan menuntut uang tebusan sebesar 20 juta rupiah. Jumlah yang sangat besar dan fantastis pada saat itu. Bagaimana tidak jika saat itu uang dikumpulkan di semua bank yang ada di kota Yogyakarta, jumlahnya pun mungkin tidak akan cukup. Beberapa menit pun berlalu tetapi otoritas keamanan setempat masih bingung bagaimana caranya membebaskan para sandera karena memang belum ada pengalaman dan SOP tentang penyelamatan. Otoritas keamanan seperti kepolisian dan TNI Angkatan Udara masih awam dengan kasus pembajakan pesawat seperti ini. Namun Komandan Lanut Adi Sucipto bergegas mengerahkan pasukan Kopasgat atau Komando Pasukan Gerak Cepat yang sekarang bernama Paskhas untuk mengepung pesawat yang parkir di apron dengan mesin masih menyala tersebut. Tak lama kemudian, petugas kepolisian Koresko 961 yaitu Komando Resort Kepolisian Kota Yogyakarta di bawah pimpinan Letnan Kolonel Polisi Sujono telah berada di ruang operasi bandara tersebut untuk membicarakan strategi pembebasan sandera. Di tengah situasi kepanikan yang terjadi, seorang intel polisi bernama Inspektur Polisi Tingkat 2, Ibda Bambang Widodomar yang berada di area luar bandara mengendap-endap masuk ke kawasan bandara. Ia tidak diizinkan masuk karena berpakaian preman. Alumni AKB Kepolisian tahun 1971 yang baru 5 bulan lulus dan bertugas itu melihat sebuah pesawat baling-baling parkir dengan mesin masih menyala persis di apron bandara. Bambang yang masih sangat muda berusia sekitar 24 tahun dan tubuhnya pun masih sama seperti anak SMA, namun bedanya di pinggang Bambang terselip sebuah pistol revolver Colt. Di situasi kepanikan kala itu tidak ada yang memperhatikan tindakan Bambang mengendap-endap melewati berbagai jalan pintas. Dan akhirnya Bambang pun bisa masuk ke ruang tunggu penumpang. Ia mengetahui situasi pembajakan dan mendengar perbincangan dari anggota TNI dan kepolisian yang berada di area tersebut. Sebagai anggota intel yang baru lulus dan terlatih untuk membaca situasi darurat dengan cepat, Bambang mulai mengamati situasi. Hal ini terbukti dengan berhasilnya ia memasuki area bandara tanpa diketahui petugas. Tak satu pun terlepas dari pengamatan Bambang. Bambang mulai bergerak dan berniat untuk mendekati pesawat. Sampai akhirnya Bambang melihat kaca kokpit yang kadang dibuka dan kadang ditutup. Kemudian ada tangan yang melambai, entah itu tangan pilot atau kopilot. Ini terjadi secara terus-menerus.
Bambang pun menyimpulkan ini adalah gerakan dari pilot, yang merupakan sebuah kode kepada aparat keamanan yang ada di bandara. Apabila kaca tertutup maka pembajak ada di kokpit, begitu pula sebaliknya, jika dibuka maka pembajak keluar dari kokpit. Rupanya perkiraan Bambang benar. Dari informasi yang disampaikan oleh pilot ke petugas di Air Traffic Control dan diteruskan ke para pejabat di ruang tunggu bahwa pembajak mulai panik karena tuntutannya tidak dipenuhi. Pembajak pun mengacak-acak barang milik penumpang. Bambang memanfaatkan situasi tersebut lalu dengan keahliannya, Bambang pun kembali mengendap-endap mendekati badan pesawat dan berhasil tanpa diketahui sang pembajak. Bambang mencabut pistol revolver miliknya. Dia meminta tangga kepada petugas bandara dan petugas memberikan tangga setelah mengetahui bahwa Bambang adalah seorang polisi. Kemudian Bambang mencoba naik ke kokpit pesawat. Namun setelah Bambang berhasil naik ke jendela kokpit, dengan postur anak SMA-nya, ia kesulitan dan tidak memiliki ruang tembak yang pas untuk menembak pembajak. Saat jendela kokpit dibuka, pilot menanyakan perihal uang tebusan, namun belum sempat dijawab oleh Bambang, pintu jendela kokpit tertutup kembali, menandakan bahwa pembajak berada di kokpit. Dengan suara mesin dan baling-baling yang terus berputar, pembajak tidak melihat aksi Bambang. Bambang bersembunyi di leher pesawat. Ia sempat melihat ke sekeliling dan melihat aparat yang mengepung di kanan kiri pesawat tetap bersiaga pada posisinya masing-masing, namun belum ada upaya apapun. Setelah jendela kokpit kembali terbuka, sebagai tanda pembajak berada di belakang, kembali Bambang menaiki tangga. Kali ini ia menjulurkan tangannya dengan mengangkat pistol, tujuannya menunggu pembajak masuk ke kokpit dan ia akan menembak. Namun lagi-lagi Bambang kesulitan mengatur posisi untuk menembak, karena tinggi dirinya tidak sampai menjangkau jendela secara penuh. Melihat kondisi tersebut, sang pilot setengah berteriak, saya Auri, saya bisa menembak, berikan pistolnya." Mendengar teriakan lirih pilot yang meminta pistol, Bambang pun secara refleks memberikan pistolnya kepada sang pilot. Suasana tegang semakin meninggi setelah Hermawan kesal lantaran keinginannya tidak kunjung dipenuhi. Ia pun sudah muak, lalu tanpa berpikir panjang akan meledakkan pesawat tersebut. Ketika Hermawan hendak menyulut granat yang ia bawa, sang kapten pilot Hindarto Sugondo, yang merupakan bekas penerbang DAUM atau Jawatan Angkutan Udara Militer ini langsung menembakkan timah panas ke bagian leher pembajak. Suara tembakan pun terdengar sebanyak 3 kali dan Hermawan tewas. Sebenarnya tembakan pertama sudah membuat pembajak tewas, namun karena tidak mau ambil resiko, kopilot menyuruh pilot untuk menembaknya kembali. 2 peluru kemudian menyusul menembus tubuh si pembajak yang terguling menutup api yang sudah menyala pada serbuk mesiu yang berada di lantai pesawat sehingga api itu pun padam. Drama pembajakan pesawat ini pun berakhir. Aksi heroik Bambang pun ramai pujian. Aksi Bambang bahkan dipuji oleh Presiden Soeharto kala itu. Bambang memiliki kesempatan untuk naik pangkat, tetapi semua itu batal karena ia dipanggil ke Mabes Polri. Tindakan Bambang memberikan pistol kepada sang pilot dianggap tindakan yang membahayakan. Kejadian ini menimbulkan pro dan kontra di tubuh kepolisian pada saat itu. Inspektur Bambang pun adu argumen, Mabes Polri akhirnya bisa menerima penjelasan perwira muda ini.